ya kan, mau naikin tunjangan segala macam kan kupluk kan. Itu semoga si Eko itu dijarah lagi ya, berani menghina itu rakyat kecil dihina kayak gitu ya, pamer-pamer harta. Wah saya mah berharap si Eko dijarah lagi 2 kali, sehabis-habisnya kali ini jarahnya ya, jangan tanggung-tanggung si Eko Patrio itu ya, kurang ajar ya, berani menghina ya, berani menghina itu ya, di Sahroni segala macam ya, harusnya. Tapi pertanyaannya gini, Pak Pol. Dengan Mm-mm. melihat apa yang terjadi di Nepal, Indonesia ini takut nggak orang-orang? Berani nggak Indonesia ke Nepal? Masa sampai apa namanya menterinya aja diangkat pakai helikopter, dia nggak bisa keluar, dia keluar mati. Ya, karena di Nepal itu benar-benar mereka berani Pak. Udah muak, ya. Udah muak betul. Kalau di Indonesia ini kemarin itu yang di Pati itu sampai itu si Husen Sapa Ahmad Husen, ya kan, wah demo paling banter Pak, ditempel sedikit sama anu ya, sama bupatinya dikasih duit, langsung lembek digebuki sama masyarakat. Indonesia tuh begitu Pak. Oh, perdana menteri Houthi kan, negara dalam negara, termasuk Yusuf Kala sama Prabowo. Anda boleh cek ini Yusuf Kala sama Prabowo ini lagi berebut pengaruh. Ya kan serem kan? Wah, kalian Ya. rakyatnya iya bodo amat, rakyatnya ada 300 juta, mati 10 juta, mati 100 juta, masih 200. Pak Didi belum bicara nih ya. Kita masih fokus ya. Ya, Ya. mungkinkah Oki Ya. perang sama Ya. Israel? Kedua, ya negara mana yang berpotensi? Ya, kita fokus bicara Hmm. kemana-mana. Silakan Pak Didi. Shalom teman-teman, ya Teleponnya bagus. ini Saya ikuti 1.200 nih. ya. Kalau sampai turun Pak Ya, Didi saya saya ikuti stop dari nih. awal ya. Hmm. Ya, saya ikuti dari awal. Artinya pertanyaan kita ini organisasi kerjasama Islam, kita ke fokus ke situ. Dia ada berapa anggota kira-kira? Ada 50 kalau saya nggak salah 50-an sekian ya. Kemudian organisasi OKI ini didirikan di mana? Di Maroko pertama itu. Ada bersekutunya. Persoalan sekarang mereka akan pertemuan di Qatar hari ini. Presiden kita juga ke sana. Yang baik sekali kita adalah kemampuan kita berdiskusi imajiner. Artinya mereka itu bertemu di sana akan berbicara apa? Ah, tentunya di sini kita tahu ya visi dan misi daripada OKI itu apa, iya kan? Mereka solidaritas dan solidaritas Islam dan persaudaraan Islam itu yang ditanamkan. Kemudian dia bicara kerjasama ekonomi, politik dan lain sebagainya itu dalam tujuan mereka kerjasama itu. Pertanyaan kita bersama-sama setelah mereka bertemu itu di Qatar mereka akan berbicara apa? Nah itu bagus imajinasi kita begitu. Umpamanya Presiden Republik Indonesia Prabowo mengatakan apa yang kita harus kerjakan sekarang hari mau melihat cita-cita harus ada Palestina merdeka, tetapi kalah dengan Israel dan apa yang harus kita lakukan. Nah ini ya sehingga tertrigger pikiran kita perluasan sampai bicara ekonomi, sampai bicara embargo, dan lain sebagainya. Nah, analisa Om Bung Toba, apakah kemampuan negara-negara Islam bisa menguasai apa negara Israel ini dilihat dari ekonomi, dari lihat dari pertahanan keamanan dan sebagainya. Dari situ saya mau bilang ini sepertinya Oki ini akan melakukan apa itu pertemuan mubasir yang menjadi sia-sia. Ya, bagi saya ya, karena Oki ini saya tahu didirikan tahun 60-an tidak ada gebrakan secara signifikan. Mereka cuma menanamkan ideologi bagi saya, mereka yang cuma tanah ini Oki ini, kalau dia berbasiskan Islam, ya kalau dia berbasiskan ajaran Islam, dia ini adalah bagian daripada ya, Haman ya, kecuali dia berbicara tentang sekuler, ya, bicara persaudaraan, bicara perdamaian. Tapi sejak kapan kalau ada ajaran-ajaran itu kalau dari Al-Quran itu mau mengajarkan itu ada perdamaian, lain sebagainya. Nah ini yang jadi pertanyaan bagi saya tadi di diskusi apakah
pertemuan di sana, kalau kita diskusi imajiner itu, apa yang mereka akan bicarakan? Dari dasar pemikiran, cita-cita, harapan daripada negara Oki ini yang ingin membentuk mereka itu di dalam apanya apa salah satu apa mereka adalah membentuk negara Palestina. Itu cita-cita mereka ini kelompok Oki. Ya, sekarang yang jadi saya juga berpikir apa yang akan mereka lakukan gitu. Apa yang mereka akan bicarakan itu. Mau menyerang Israel, mau embargo Israel. Bingung. Atau dia bikin apanya atau si Oki ini bikin mari kita tekan negara-negara besar. Atau you punya dana, punya anggaran. Ya. Kita sokong pembela-pembela Palestina yang ada di Eropa. Kita kasih dana mereka. Itu strategi-strategi seperti itu mungkin mereka bicarakan. Ya. Memberikan dukungan secara dana kepada orang Amerika, kepada orang yang ada di Eropa, dan atau negara bagian lainnya, bikin tekanan seperti itu, menggunakan dana. Apakah cara berpikir mereka juga begitu? Dalam konteks, saya bilang brotherhood-nya Muslim. Ya, kalau analisa saya, pertemuan itu akan menjadi pertemuan sia-sia. Karena tidak ada dampak kekuatan yang mereka andalkan untuk mengklaim itu Israel atau mengklaim negara-negara besar, tidak ada. Nah, itulah sedikit pandangannya. Tentunya teman-teman di sini sudah sama, paling kan sama dengan saya bilang aja sama dengan pemikiran saya. Kita ketahui kekuatan ekonominya Israel, kita tahu kekuatan cybernya Israel, kita tahu angkatan bersenjata, kita tahu kalau Anda tidak mampu menegakkan keadilan, kalau kamu tidak mampu mau melawan kejahatan, kalau kamu tidak mampu melawan ini, kita akan. Oh, itu luar biasa. Sekarang heboh di TikTok di mana aja, di Amerika heboh Pak tentang itu, ya, tentang TikTok dari Benjamin Netanyahu. Itulah saya bilang selalu orang yang saya senang ya, paling saya senang adalah orang yang punya keterbukaan dan dia tidak kejujuran dia bicara, tidak ada kebohongan dalam berdialektika. Dia bilang kalau dia serang. Dan dia pernyataan lagi si Dani Danon bilang saya tidak menyerang, saya tidak memusuhi Qatar, Doha. Saya hantam adalah teroris. Saya bersahabat dengan dia, saya bersekutu. Jelas ya, pesannya jelas sekali ya Pak Teddy ya. Ya, jelas, saya senang kalau terbuka Pak Paul. Saya senang sekali kalau Benjamin Netanyahu. To the point. Ya, to the point, ya, to the point. Nggak ada eleng-eleng, ada politik di balik itu, nggak ada Pak. Kejahatan bagi Israel kalau dia bermain politik Pak, dia akan jatuh. Tapi selama dia terbuka berbicara, kemarin itu Pak, kalau kita nonton Dani Danon itu bikin testimoni di United Nation, dihantam oleh negara Pakistan, Nigeria, semua tertutup mulutnya setelah Dani Danon bikin tadi kita testimoni. belum kenalin ya. Saya lupa. Iya, memang ya. Terima kasih Pak Paul. Itu aja tanggapan saya. Mau lihat perkembangan dunia sekarang ini. Thank you. Saya tadi sedikit ya. Saya puterin dikit ya. Saya puterin dikit tadi yang dihajar si Pakistan langsung di-skak ya. Clear ya. Mantap kali ya pesan yang begini ya. Jadi pertanyaan kan sama kan. Ketika Iran boleh nyerang Qatar, nyerang pangkalan militernya Amerika di Qatar, kenapa Israel nggak boleh? Ya, dan memang yang sekarang ya, ini satu ini ya, mungkin menjadi trigger untuk bahan diskusi berikutnya ya. Mengapa Israel itu begitu keras sekali? Ya, hantamnya keras sekali. Nggak takutkah? Enggak. Sebab kalau Israelnya lembek, ya, nggak akan didengar. Kalau Israelnya lembek, ya, prinsipnya gini. Kamu kalau ada konflik ya, kalau kamu lembek, kamu nggak didengar, yang didengar yang keras dulu. Karena tadi balik lagi, sebenarnya siapa sih yang pengen ada ruwet? Siapa sih yang pengen perang? Ya kan? Amerika senang perang, dia bisa jualan. Perancis nggak mau.
hari ini mereka lagi sibuk jaga-jaga Rusia, nggak mau, Eropa nggak mau perang. Tapi dia akan dengarkan yang keras, yang paling biang kerok didengerin dulu. Yang biang keroknya Hamas, ngantem keras sekali. Itu masalahnya, dunia itu akan mendengarkan orang yang biang kerok dulu. Balik lagi dulu pernah saya ajarkan sama kalian. Kalau kalian ya jadi HRD ya atau ya terus ada demo yang keras, ya ada demo di pabrik Anda. Serikat buruh ya punya masalah. Bu antar berani bakar-bakar. Tapi ada apa namanya marketing, mogok nggak datang, ya nggak datang kantor. Ada lagi bagian keuangan datang ke kantor, ya tapi diam saja ngerasani tok, ya kan? Yang akan didengar dulu sama HRD dan kamu siapa, saudara? Yang mau diselesaikan dulu masalahnya, ya yang rusak dulu, serikat buruh dulu. Dengan sendiri, gimana sih kamu ini? Dengan sendirinya, serikat buruh dulu yang bakar-bakar, yang berani mecah-mecahin kaca itu diberesin dulu. Supaya yang lain jangan ketakutan. Nah sama, karena Israel selama ini diem, ya udah dibiarin. Hamas keras sekali, makanya cepetan didengerin. Dan itu memang tahu, orang Islam itu tahu. Makanya kalau di orang Islam, kalau di Eropa ini, kalau lagi senggolan mau mobilmu, dia akan gebrak dulu. Tapi hati-hati, jangan ketemu saya kelar itu. Kalau ketemu saya kelar, berani ngeblak kita. Saya sama orang Latvia naik mobil ya, entah kenapa si Arab itu langsung kita cobain aja, terus dia ngomel-ngomel, tak buka jendelanya saudara ya, si orang Latvianya ketakutan. Saya tak saya tengok begitu ya, orang Arab yang luyur aja, dia mau sok-sokan langsung tak buka beneran jendelanya ya. Di sebelahnya orang Latvia. Kalau orang-orang Arab itu kalau dijabani takut dia. Aduh, ada aja itu ya. Jadi mereka beraninya keroyokan ya, Arab ini memang beraninya keroyokan dari dulu. Enggak yang di Indonesia, enggak yang di sini beraninya keroyokan. Enggak ada Arab berani single gitu, enggak ada saudara, belum ada. Berani single begitu. Beraninya keroyokan di mana-mana mereka. Makanya Arab kalau sendirian itu pengecut ya, Arab sendirian cuma sedikit ya. Oke, batasnya 5% dari komunitas. Begitu sudah lebih dari 5%, mereka akan mengganggu ya. Jadi yang paling keras, jadi saya apa? Ya udah, kalau kita hantam yang keras sekalian. Hantam yang keras sekalian udah. Ya, mau ribut-ribut ayo seluruh Timur Tengah tak bikin geger. Saya nggak takut, dia sudah punya semua segala persiapan. Dia sudah ready dengan perang dunia ketiga. Israel sudah ready dengan perang nuklir, mau perang biokimia, perang nuklir, mau perang apapun, perang bintang pun Israel sudah siap. Pertanyaannya apakah Indonesia siap mau perang nuklir? Kalau mau perang bintang nggak siap, perang biokimia baru dibatukin aja sekali. Wah itu Yahudi tuh yang pegang kerok kita demo kemarin. Ya kan langsung ya, itu Yahudi tuh langsung begitu ya. Aduh, cemen bener. Nggak ada, kemarin tuh nggak ada dalangnya kalian sendiri gara-gara mau naikin DPR-nya belagu ya kan, mau naikin tunjangan segala macam kan, kupluk kan. Itu semoga si Eko itu dijarah lagi ya, berani menghina itu rakyat kecil, dihina kayak gitu ya, pamer-pamer harta. Wah saya mah berharap si Eko dijarah lagi 2 kali, sehabis-habisnya kali ini jarahnya ya, jangan tanggung-tanggung. Si Eko Patrio itu ya kurang ajar ya, berani menghina ya, berani menghina itu ya. Di Sahroni segala macam ya. Tapi pertanyaannya gini Pak Pol, dengan melihat apa yang terjadi di Nepal, Indonesia ini takut nggak orang-orang? Berani nggak Indonesia ke Nepal? Masa sampai menterinya aja diangkat pakai helikopter, dia nggak bisa keluar, dia keluar mati. Ya, karena di Nepal itu benar-benar mereka berani Pak. Udah muak ya. Udah muak betul. Kalau di Indonesia ini kemarin itu yang di Pati itu sampai itu si Sapa Ahmad Hussein, ya kan, wah demo paling banter Pak, ditempel sedikit sama sama bupatinya dikasih duit, langsung lembek digebuki sama masyarakat.
Indonesia tuh begitu, Pak. Pokoknya itu kayak si siapa itu Noel ya kan. Wah rasanya paling gagah perkasa kan. Ya udah akhirnya korup juga. Siapa dah misalnya dulu yang teriak-teriak anti korupsi lah dulu. Zaman 65 Akbar Tanjung. Ya kan? Ya dia korupsi juga. Siapa lagi tuh? Ya kan? Yang tetap susah, susah. Indonesia itu susah. Karena orangnya mudah dibeli. Orang Indonesia itu gampang dibeli. Ya, harganya murah alias murahan. Repotnya itu. Semua itu gampang sama orang Indonesia itu gampang diatur. Ya kan? Saat pendeta sisan kan bisa dibeli kan. Nah, repotnya begitu, Pak Andi. Kita sekarang diskusi bebas ya. Ini diskusi bebas, semua boleh. Ini luar biasa hari ini responnya. Terima kasih teman-teman ya. Ini ada sekitar 1.300 tadi ya, sempat 1.300 apa namanya penonton ya, 1.300 penonton. Oke, kita akan lanjutkan. Perut buncit, silakan. Perut buncit. Iya Pak, tadi yang pertanyaan Pak Paul, negara oki berani nggak melawan Israel perang gitu ya? Ini sih kalau saya baca kayaknya sih nggak berani ya Pak ya. Pertama faktor kekuatan militernya, terus udah ada sebagian besar yang udah apa berdiplomasi ya dengan Israel ya di Ya, perjanjian Abraham itu. Terus juga ya apa, apa namanya lebih berteriak dengan dukungan aja, artinya kayak anjing menggonggong aja, dia berani cuman menggonggong seperti itu Pak. Terus ini juga kalau saya lihat negara-negara yang diuntungkan perang tadi sih udah dibilang Pak Paul ya, ya negara-negara. Tapi kalau secara umum saya bilang ya negara yang senang berperang dengan Israel yang mempunyai ideologi perangilah perangilah Yahudi dan kafir, nggak mesti negara Timur Tengah. Orang negara Konoha aja diteriakin, ayo dong kirim tentara ke Palestina, kata si Habib Yaman itu kan, suruh kirim. Artinya negara-negara di luar Timur Tengah ya mungkin senang juga perang gitu kan. Alasannya apa? Alasannya karena agama. Seperti itu doang, alasan agama, Pak. Cuman yang saya mau bingung Pak, saya pertanyakan ya, kenapa tiba-tiba Prabowo harus ke Qatar ya Pak, dalam hitungan satu hari apa 2 hari itu. Tiba-tiba langsung ke Qatar. kan Dan sudah ada kenapa? komitmen negara oki. Kalau diserang satu harus kumpul. Masalahnya apa mau perang? Makanya kan pertanyaannya nih, dari semua negara-negara ini sebenarnya siapa sih yang pengen perang? Apakah Prabowo berani perang sama Israel? Prabowo nggak berani. Tapi kalau mau perang, mau. Tapi berani nggak? Nggak berani. Karena hitungannya tetap rugi nanti. Jadi alasannya cuma karena eh, Ekonomi. anggota Kalau OKI aja Indonesia Pak. Prabowo kan ekonomi kan bukan masalah Habib si Rizik segala macam udah nggak diurus. MUI mah udah nggak direken sama Prabowo. Beneran nih Prabowo sudah nggak sudah tidak memperhitungkan MUI segala macam nggak urusan. Cuman dia tuh cuman naif aja pengen populer. Dia pengen bersihkan namanya dia. Itu salah. Makanya sekarang ini justru dia kan tidak peduli nanti rakyat miskin. Yang penting jangan gara-gara dia nanti gitu loh. Oh, aku pikir apa karena ada investasi Qatar ke Indonesia gitu Pak, makanya Bisa, dia ke sana. justru bisa. Jadi barter. Kalau misalnya disuruh perang, ayo, tapi kamu harus kasih uang, gitu loh, yang signifikan. Oh, iya ya. Tapi aku Makanya cek datang ya Pak ya, pertama kali, yang datang pertama kali itu Prabowo, set datang langsung, ya kan? Dia lihat kesempatan untuk dapat uang. iya Pak. Sekarang Jadi kan gini perut buncit. aku lihat itu Sekarang apa kena perut APBN-nya buncit. sama-sama defisit ya Pak, antara ya Pak, maksudnya Qatar juga APBN-nya Kan defisit, uangnya kita juga uang Pak, itu defisit kan Pak. hanya administrasi. Kalau uang kan gampang dari mana-mana, dari Hamas, dari Iran, dari mana sama Iran kan juga bangkrut. Kamu ya gimana? Kan uang itu kan gini, uang untuk dari dalam negeri, uang yang untuk mainan, ya kan? Kalau itu uang laki-laki, ya kan tetap ada. Walaupun di rumah dapur nggak ngepul, kalau dia lagi pengen ngewe, uang laki-laki tetap ngewe. Kan gitu Oke. kan, uang rokok tetap ada. Itu jadi
defisit kan APBN ya, yang kayak Iran tetap dia bisa ini kan Venezuela kan dikangkangin sama Iran Venezuela sekarang ini kasihan kan goblok sih ya itu negara Kristen yang goblok itu Venezuela itu ya dikangkangin sama Iran terus sama si tadi siapa eh, Qatar ya kan ya, sekarang ini pokoknya ribet kondisinya Sekarang Jadi ini perut buncit. Kita ya reality check deh, cek realita. Indonesia mau ikut perang terus apa yang dikerahkan? TNI, Angkatan Udara. Emang kamu punya pesawat lebih hebat? Angkatan Laut. Kamu senjatanya ada nggak? Kapal kamu ada nggak? Cukup nggak? Angkatan Darat. Angkatan Darat kamu senjatanya pakai apa? Banyak tentara Indonesia itu pakai apa? masalahnya bukan itu Pandi iya. masalahnya gini Pandi masalahnya Indonesia mau perang yang penting kamu tolong beliin aku pesawat tolong beliin aku kapal tolong beliin aku apa orang mah gampang banyak itu Pak. Oh, Mas, kualitas jangan dipikir. Orang Indonesia yang penting ada orderan dulu Pak. Masalah dikerjain apa enggak urusan nanti. Orang Indonesia Sekarang kan begitu Pak. Coba cek di BUMN. Coba kalau cek sama sama itu ya kalau lagi tender. Yang penting ada PO dulu Pak. Masalah dikerjain apa enggak urusan nanti. Itu loh. Orang Indonesia itu begitu. Tipikal banget itu. Jadi yang penting duitnya dikirim dulu. Ada DP dulu apa segala macam. Nanti tiba-tiba hitungannya ini sudah diberikan ini begini ini, ya, wah, ya, begini ya, begitulah. Tapi karena semiga maka, wah, itu Pak. Yang penting diiyain dulu. Oleh Indonesia bodoh nekat. menyatakan perang. Yang penting dapat duit dulu. kan Gitu. bisa jadi tentara bayaran, Pak. Iya, bisa jadi. Nah, itu kan Prabowo itu mau begitu, mau bisnis itu kan dulu udah kita bahas tuh 2 bulan lalu. Memang Prabowo itu mau jadi warlord. Cuma kan sekarang belum punya kapasitasnya, nggak ada duitnya. Kalau jadi warlord kan dia jadi tentara bayaran, dia terima duit, pokoknya dia tinggal kirim orang. TNI dilatih semuanya dengan senang hati. Kalau dia punya TNI banyak, pasukannya banyak, dia butuh ngasih makan pasukannya kok. Ya macam Ditawarin macam siapa yang mau, kan gitu ya kan. macam Korea Utara gitu dikirim ke Ukraina. Ya, tapi kan Korea Utara masalahnya orangnya cuma dikit. Indonesia kan banyak. Indonesia itu jumlahnya banyak. Kalau Korea Utara dikit, jadi terbatas. Tapi kalau TNI kan banyak jumlahnya. Jadi tinggal siapa yang mau. Nah, nih, biasanya gajinya 4 juta, kadang dikasih 100 juta, ya kan, 30 juta per bulan, ya kan. Kontrak 3 bulan, 100 juta nih ya. Mau berangkat, Pak. Yakin berangkat. Kan sudah terjadi kan, sudah kejadian banyak. Berangkat, 100 juta ya, berangkat ya. Berangkat. Bukan pasukan Garuda mah tetap gajinya kecil. Ini benar-benar untuk kirim untuk perang. Kayak Houthi Jadi begitu. jadi itu nanti atas atas nama negara tentaranya atau Negara seperti dong. Hamas gitu, Pak? Atau gimana? Negara dong. Kayak Houthi begitu, kayak yang Hizbullah. Kan mereka bukan itu non-state actor bukan itu, Pak? Tapi kan tetap diakui sebagai partai pemenang pemilu. Houthi sama Hizbullah ini kan tetap diakui dalam pemerintahan. Wah, itu berbahaya buat keamanan nasional dong. Kita diserang juga Makanya nanti, Pak. Yusuf Kala mau bikin begitu. Kalau Yusuf Kala bikin begitu, wah Prabowo akhirnya pengaruhnya kayak kayak Presiden Lebanon. Walaupun Presiden Lebanon itu bekas jenderal tentara, jenderal perang, tapi kan tetap yang ininya kan si Hezbollah kan. Walaupun si presidennya Yaman itu juga orang kuat, tapi kan tetap yang pegang ini kan Perdana Menteri Houthi kan, negara dalam negara. Termasuk Yusuf Kala sama Prabowo. Anda boleh cek ini Yusuf Kala sama Prabowo ini lagi berebut pengaruh. Ya kan serem kan? Wah, kalian rakyatnya ya bodo amat, rakyatnya ada 300 juta, mati 10 juta, mati 100 juta, masih 200. Kayak Cina dulu kan 1,5 miliar, mati 20.000, tenang masih banyak. Ya kan? Nah, Iya. jadi kalau menurut saya Prabowo akan bermain begitu. Memang dia karena udah putus asa. Ini 200 triliun ini BLB ini cuma buat guyonan loh. Cuma buat
istilahnya itu nih ya, ini saya bukan ya. Nanti boleh ya si Om Mutoba boleh nambahin informasi ini tentang tapi kita singkat aja, jangan banyak, kita contoh nih kita